Malaysia. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini agar mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita berserah diri seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tuan dan puan yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita saksikan pemutaran video profil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga video profil Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Sumatera Utara is a province with the multicultural and ethnic diversity that is compound and delivers harmony. The multicultural of Sumatera Utara is sourced from the beauty of its natural resources. The diversity and natural resources of Sumatera Utara become one of the uniqueness of Indonesia. University of Muhammadiyah Sumatera Utara was established as a pillar to support the availability of qualified human resources. UMSU became a solution to entertain the modern and advanced community programs. UMSU was built to answer the challenge and transformation era. UMSU grows and evolves to take part in developing civilization of a nation and its human resources. Answer the society change as well as the development of knowledge and technology. By means of the Islamic and Muhammadiyah values, growing the faith in delivering the excellent human character. The improvement of academic quality is the main concern in the human resources development. By means of teaching, research and community devotion, UMSU can deliver the expected generation who are capable to answer the challenge. Consequently meeting the infrastructures and become the main point in the learning process. UMSU brings up the pride since it grows in multicultural society by the harmony and become a stick and a solution for social and society issues. This university become an ideal root of proficiency. The development of science and technology do not stop only in the classes and laboratories. The intellectuality and creativity development are also done by the direct practice. The existence of UMSU was built through the real devotion in society. The family spirit and togetherness become the power of UMSU in managing the university.
The good role model always gives a spirit to provide the best service. UMSU is a place to work out the art and talent. UMSU keeps the competitive spirit to get more achievements. The spirit for giving the best is the key in regarding to make UMSU be well known in national and international scope. In the global world regulation, we know that it's impossible to overcome independently. The cooperation is the continuously effort to get more power in developing the knowledge and technology. The consciousness to give and receive is the efforts to earn creation together. UMSU is ready to step together for the better future of Indonesia and the world. UMSU, excel, smart, and trusted.
Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga University Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Tuan dan Puan sekalian, tentunya suatu kebahagiaan kita rasakan bersama. Karena pada hari ini kita dapat menggelar rangkaian acara silaturahim antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga University Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Walaupun kegiatan kita gelar secara virtual, namun tidak mengurangi rasa hikmat rangkaian acara kita pada hari ini. Mari bersama kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi dan tentunya kita dapat melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Yang nantinya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat berkunjung secara langsung ke University Pendidikan Sultan Idris Malaysia dan juga sebaliknya kami menanti dengan hati gembira dan tangan terbuka kehadiran rekan-rekan dari University Pendidikan Sultan Idris Malaysia untuk hadir dan bertemu langsung ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Indah berkilau permata intan, dipakai nakdara jadi hiasan. Acara selanjutnya kata-kata sambutan, mari bersama kita simak dan juga dengarkan. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor University Pendidikan Sultan Idris Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf, kami persilahkan. Jutaan terima kasih saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam ibu kandung suluh budiman. Yang dimuliakan Bapak Profesor Datuk Dr. Agus Sani, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, dan barisan pengurusan UMSU, Associate Professor Dr. Muhammad Arifin Gultum, Warek 1, Associate Professor Dr. Akrim, Wakil Rektor 2, Associate Professor Dr. Ridianto, Wakil Rektor 2, Dr. Saiful Bahari, Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Khairil Ansari, Ketua Pusat Kajian Budaya Melayu, seterusnya warga-warga UMSU yang dikasihi lagi dihormati sekalian. Yang berusaha pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris bersama-sama saya ada tak lain tak bukan Bapak Prof Rashid yang begitu popular sekali dengan kalangan warga UMSU, orang yang menginisiasikan pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Prof Rashid. Seterusnya Prof Zahrul Lailidin Saidun, Pengarah Pusat Mobiliti dan Antarabangsa, dan seterusnya Profesor Madya Dr. Muhammad Izan Syahril, Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat UPSI. Para hadirin hadirat daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Alhamdulillah, yang pertamanya Bapak Rektor izinkan saya mengucapkan jutaan terima kasih atas ucapan, atas sambutan, atas penghargaan yang diberikan terhadap pelantikan saya sebagai Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris yang ke-7. Sesungguhnya ini adalah satu amanah yang besar, amanah yang begitu menggunung untuk dilaksanakan, dan sebagai anak kandung ataupun alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris, insya-Allah akan saya tunaikan amanah ini dengan baik. Insya-Allah saya juga akan meneruskan kerjasama dan silaturahmi yang telah terjalin antara UPSI dengan UMSU, dan pihak UPSI amat berbangga dapat menjalinkan hubungan dan beberapa aktiviti dengan sebuah perguruan tinggi swasta berkedudukan pertama di Pulau Sumatera dan telah memperolehi akreditasi A pada tahun 2019 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Syabas dan tahniah UMSU. Saya difahamkan bahawa UMSU mempunyai jumlah pelajar sebanyak lebih kurang 20,000 dalam pelbagai bidang. Antaranya kedoktoran, bidang agama Islam, ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan ilmu politik, dan seterusnya bidang keguruan dan ilmu pendidikan. Saya turut berbangga kerana pembangunan UMSU yang mempunyai 3 kampus, iaitu di kampus utama di Jalan Kapten Mukhtar, kampus 2 Fakulti Kedoktoran di Jalan Kerdung Arca, dan kampus 3 Fakulti Pasca Sarjana di Jalan Denai Medan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Rektor UMSU kerana telah berjaya mengadakan perjanjian persahaman dengan rasmi
bersama UPSI pada 29 Januari 2020 yang lepas. Saya juga dimaklumkan bahawa banyak program dan aktivitas yang telah dijalankan secara bersama di antara UMSU dan UPSI. Antaranya adalah seminar antarabangsa UMSU dengan Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Seterusnya siaran radio yang berkonsepkan Maya Kabar juga dengan Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Dan seterusnya perbincangan antarabangsa berkaitan dengan budaya Melayu bersama Fakulti Bahasa dan Komunikasi dan Institut Peradaban Melayu. Dan saya percaya bahawa ini adalah antara ruang utama yang harus kita perkukuhkan dengan UMSU dan juga UPSI. InsyaAllah UPSI dalam tahun-tahun mendatang akan terus memperkukuhkan tentang budaya Melayu dan Nusantara. Untuk makluman Pak Rektor, saya masih teringat ketika saya berperahu karet dari Port Dickson pergi ke Medan bersama-sama dengan lebih kurang 150 orang belia. Kami disambut di Medan, di Pekanbaru dengan pantunnya, dengan selokanya, dengan syairnya. Dan ini menggambarkan bahawa budaya Melayu, budaya Nusantara adalah begitu tinggi di Medan. Dan insya-Allah program-program pertukaran ini akan kita laksanakan dan sekiranya sempadan dibuka, saya insya-Allah akan menghantar sekurang-kurangnya 20 orang pemimpin pelajar UPSI untuk bersama-sama berguru dan juga menimba pengalaman di UMSU bersama rakan-rakan mahasiswa di sana. Dan saya juga amat berharap agar program dan aktiviti-aktiviti sebegini perlu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih erat dan berlangsung dengan lebih berfokus. Saya juga mencadangkan agar program-program seperti pertukaran pensyarah, penyelidikan bersama, mobiliti pelajar, penyeliaan tesis pasca sarjana bersama, penulisan artikel jurnal berimpak tinggi, projek komunitas dan juga lain-lain program yang dapat menggalakkan pembangunan UPSI dan UMSU dapat kita laksanakan bersama-sama. Akhir kalam, saya berharap ikatan dan jalinan mesra ini akan menjadi lebih erat demi kelangsungan bersama antara UPSI dengan UMSU. Izinkan saya untuk mengakhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Ini sebagai tanda budaya dan hubungan Nusantara saya antara UPSI dan juga UMSU. Buah cempedak di luar pagar, ambilkanlah, tolong jolokkan. Saya rektor baru belajar, mana yang salah tolong tunjukkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dato Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf. Hadirin yang berbahagia, Tuan dan Puan sekalian, indah berkilau permata intan, dipakai nakdara jadi hiasan. Sambutan Rektor UMSU selanjutnya kita dengarkan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kepada Bapak Profesor Dato Dr. Agus Sani MAP kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Naib Kansler UPSI Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf, Profesor Marzita Putih, Timbalan Naib Kansler Akademik Antarbangsa, Profesor Suryani Abu Bakar, Timbalan Naib Kansler Penyelidikan dan Inovasi, para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berhadir, Profesor Zaharul Lailiddin Saidon, Pengarah Pusat Mobility dan Antarbangsa, Profesor Madya Dr. Muhammad Izwan Syahril, Pengarah Bagian Komunikasi Korporat, Profesor Dr. Abdul Rashid
Jami'an, Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Ini tadi disampaikan oleh Pak Rektor, adalah sahabat yang menjembatani hubungan antara kedua bangsa dan kedua universitas ini. Saya lihat dia masih cukup gagah nih, Prof. Rashid. Mudah-mudahan tetap sehat dan bisa lagi kita bangun hubungan nanti secara langsung pada masa akan datang. Direktur Pasca Sarjana dan pimpinan fakultas se-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang terhormat Ketua Pusat Kajian Budaya Melayu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Dr. Khairil Ansari, Kepala Biro Pusat Unit dan Lembaga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, kami mengucapkan tahniah atas pelantikan Profesor Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf sebagai Naib Kansler Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah pantun untuk Pak Rektor sebagai berikut. Medan ke Perak jadi tujuan, Tanjung Malin tempat pilihan. Kepada Profesor Datuk Amin tahniah kami sampaikan atas jabatan Naib Kansler yang telah diamanahkan. Pada kesempatan berbahagia ini, tentu kami merasa gembira yang luar biasa karena kami pada pagi yang berbahagia ini dapat bertemu walaupun melalui Zoom meeting dalam rangka mempererat hubungan silaturahim yang kita telah jalin mulai tahun 2020 yang lalu. Tetapi karena persahabatan ini dibangun dengan rasa kebersamaan yang luar biasa, rasanya tidak terasa walaupun COVID-19 telah menerpa hampir 1 tahun lebih, tapi hubungan batin yang dibangun antara UPSI dengan UMSU terus terjalin. Ini terbukti dengan pada hari yang berbahagia ini, kita dapat menjalankan silaturahim walaupun baru beberapa hari Bapak Rektor menjabat sebagai Rektor Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Ini tentu juga tidak terlepas daripada peran Bapak Rektor terdahulu, Bapak Profesor Shatar, dan juga beberapa para profesor dan juga para Naib Kansler dan juga yang telah membangun hubungan selama ini. Maka untuk itu pada kesempatan ini tentu kami merasa bahagia. Kami bisa bertatap muka walaupun secara Zoom meeting, tapi rasanya dekat kali di hati. Bapak Rektor dan para guru besar yang saya hormati, kami menyadari bahwasanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara perlu kami sampaikan adalah sebuah universitas di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah, civil society terbesar perkumpulan Islam di Indonesia. Selain Muhammadiyah ada Nahdlatul Ulama. Maka inilah, karena ini adalah merupakan karya daripada para pendiri terdahulu, tentu ini adalah merupakan bagian amanah yang kami lakukan bukan saja di Indonesia, tapi tentu juga bisa dikembangkan dalam rangka membangun kerjasama di kawasan ASEAN, Asia, Eropa, dan seluruh dunia. Untuk itu terima kasih bahwasanya kami telah dapat menjalin kerjasama dengan Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia dan kami diterima dengan baik. Pada kesempatan yang ringkas ini, tentu kami mencoba untuk menyampaikan tadi diulas oleh Pak Rektor tentang beberapa lokasi kampus kami dan bagaimana nanti sekilas tentang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta apa saja aktivitas yang telah dibangun baik dengan UPSI dan juga dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di kawasan ASEAN yang kita lakukan beberapa tahun lalu. Next. Inilah Pak Rektor gedung kami yang kami tadi sebutkan tadi. Kampus utama itu terletak di Jalan Mukhtar Basri. Sekarang itu ada beberapa fakulti di situ. Dan di bawah adalah Fakultas Kedokteran. Sekarang ini sudah memasuki tahun ke-12.
Alhamdulillah ini tentu juga berkat dukungan dari seluruh sivitas akademika dan warga Perserikatan Muhammadiyah. Di samping kanan kita adalah gedung Pasca Sarjana. Ini sekarang ini acara kita dilaksanakan di gedung Pasca Sarjana. Kita menyadari bahwa gedung Pasca ini tentu sebagai sebuah pusat pendidikan yang nantinya akan terus mengembangkan sampai ke tingkat S3 ataupun doktor. Mudah-mudahan ke depan tadi yang disampaikan Pak Rektor, hubungan antara pensyarah dengan Universitas Muhammadiyah sementara dengan UPSI bisa memperkuat bagaimana kegiatan pembelajaran di bidang doktor ini maupun di bidang magister serta juga di bidang sarjana bisa kita laksanakan pada masa akan datang. Next. Sebagaimana ketahui ini sudah merupakan tidak rahasia lagi. Ini sudah dialami seluruh negara atau dunia. Maka inilah kondisi kita di Sumatera Utara, khususnya di UMSU. Kita tentu menerapkan bagaimana protokol kesehatan. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak pernah melaksanakan perkuliahan secara tatap muka langsung, tapi kita melaksanakan secara Zoom ataupun online. Alhamdulillah dengan dukungan teknologi dan juga dengan didukung oleh para tim-tim IT kita, proses pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan baik. Maka maaf Pak Rektor, sekarang ini juga Sumatera Utara itu berada pada posisi zona merah. Karena untuk itu maka saya pada pertemuan ini semuanya peserta memakai penutup mulut. Maka untuk itu kami mohon maaf, ini kondisi yang terjadi di Indonesia. Saya rasa juga Malaysia sama-sama kami berdoa mudah-mudahan apa yang terjadi di Malaysia dan Indonesia cepat berlalu. Next. Dalam proses akreditasi tadi disebutkan, alhamdulillah secara institusi kami pada tahun 2019 walaupun dengan perjuangan luar biasa kita memperoleh akreditasi A untuk institusi, dan ini juga perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu ada 176 Pak Rektor. Kita berada pada posisi yang ke-7, yang ke-6 untuk seluruh Indonesia dari 176 untuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Maka untuk swasta di Sumatera ini kita berada posisi pertama untuk akreditasi A. Selanjutnya untuk program studi kita memperoleh 15 akreditasi A dan 20 untuk program akreditasi B. Ini adalah merupakan anugerah karena sebuah perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara, karena di Sumatera Utara ini ada 261 perguruan tinggi swasta. Alhamdulillah dalam kegiatan monitoring ataupun MONEF dilakukan oleh pihak LLDikti mewakili pemerintah pusat ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita memperoleh kejuaraan di tingkat pertama untuk wilayah 1 Sumatera Utara. Ini juga tentu berkat dukungan daripada seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Next. Dalam rangka komitmen untuk melakukan pendidikan ke depan, tentu tidak saja didukung oleh bagaimana meningkatkan kualitas para dosen ataupun pensyarah. Kita juga tentu berkomitmen untuk membangun infrastruktur. Ini mungkin kalau Prof. Rashid, kalau nanti datang ke Medan, mudah-mudahan tahun 2022 nanti, begitu COVID reda, inilah bangunan-bangunan Prof. Rashid yang sedang kita bangun. Fakulti Kedokteran kita sedang membangun sekarang ini dalam posisi hampir sudah 90% akan siap. Itu terletak di Galangan Dua Arca, di kampus Muhtar Basri. Kita membangun Fakultas Teknik dan Komputer, dan juga gedung kita yang dulu kita buat untuk kegiatan MOU dengan UPSI, itu kita bangun gedung rektorat, sekarang ini dalam posisi 90% mau selesai. Ini adalah bagian daripada komitmen kita untuk meningkatkan infrastruktur. Next. Dalam rangka pengembangan UMSU ke depan, sesuai dengan roadmap, kita menuju bagaimana UMSU menuju kelas internasional. Alhamdulillah ini adalah bagian-bagian yang kita persiapkan. Kampus terpadu, kita punya lahan 25 hektar. InsyaAllah kita mulai pada tahun 2025 untuk membangun kampus terpadu. Samping itu juga kita juga mempunyai sebuah pusat keunggulan, yaitu Auditorium Palak di Barus, di Tapteng, dan juga di Universitas Paskar Sarjana. Ini adalah nanti bangunan baru yang kita bangun nantinya. Dan ini juga telah dimanfaatkan oleh seluruh para ahli, bukan saja dari Indonesia, tapi juga di kawasan ASEAN, terutama dari Kuala Lumpur, dari Johor Bahru, dan juga dari Melaka.
untuk melaksanakan bagaimana observasi terkait dengan benda-benda langit di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh para tamu-tamu kita dan juga para ahli begitu berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Next. Dalam rangka membangun jejaring, tentu UMSU tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah bagian daripada kerjasama yang kita lakukan, baik dalam maupun luar negeri. Next. Kerjasama internasional yang seperti kita lihat, ini adalah merupakan bahagian yang membanggakan kami. Kami hampir memilih bagaimana bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia. Karena kami tahu, selain daripada budaya hampir bersamaan, dengan kultur yang tidak jauh berbeda, di antara dua negara serumpun ini, kami memilih kenapa kami pergi jauh-jauh ke Eropa, ataupun ke Amerika dan sebagainya. Tapi kami memilih bagaimana Malaysia saudara kami yang lebih dekat, yang bisa merasakan bagaimana denyut nadi daripada kami yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Ini adalah kerjasama yang kita lakukan antara lain dengan UNIMAP, dengan USM, dengan UUM, dengan UMSU, UPM, dengan UTM, UITM, dengan MARDI. Ini adalah kerjasama yang kita lakukan. Tentu yang paling istimewa adalah kerjasama dengan Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, Perak yang kita lakukan sampai saat ini. Inilah acara kita laksanakan. Next. Ini adalah sebuah aktivitas secara langsung yang kita lakukan berkaitan dengan UPSI, di mana Profesor Sattar hadir bersama-sama dan juga saya di situ dalam rangka memberikan penghargaan Zaba kepada seorang profesor ahli bahasa yang nantinya tentu juga akan menjadi sokongan bagi kami dalam rangka mengembangkan budaya di Kota Medan dan Indonesia pada umumnya. Next. Ini adalah kegiatan-kegiatan aktivitas internasional yang dilakukan oleh UMSU. Tadi kami sangat tentu berbangga karena UPSI bisa memberikan motivasi kepada kami, bisa bekerjasama dengan beberapa pelajar-pelajar dari luar negeri. Tentu ini akan kita belajar daripada UPSI sehingga kami kembangkan untuk pada masa datang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Next. Selanjutnya program-program internasional yang kami lakukan antara lain tentu ini adalah bagian menjadi program untuk membangun jejaring. Mudah-mudahan ini juga walaupun di zaman COVID-19, tapi kami tetap juga bisa melaksanakan secara online dengan beberapa universitas yang ada di Amerika, di Eropa dalam rangka melaksanakan kegiatan secara Zoom meeting. Next. Ini adalah satu sejarah dan sangat berbangga kami. Kita bisa menjalinkan kerjasama dengan UPSI. Kami bisa hadir di sana-sana bersama-sama. Dan juga Datuk Profesor Sattar bisa hadir di UMSU. Walaupun beliau sekarang sebagai orang yang tidak lagi di UPSI, tapi itu hubungan secara pribadi tetap kami bangun. Beliau sering kirim WA kepada kami, apa saja kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akreditasi, dengan tugas beliau sekarang ini, terus beliau sampaikan kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana hubungan yang terjalin selama ini. Tentu kami yakin di bawah Pak Rektor yang baru, yang tadi kami lihat begitu sangat bersemangat, dan kami yakin apa yang dibangun oleh Prof. Sattar tentu akan lebih ditingkatkan pada masa akan datang. Next. Selanjutnya ini adalah penandatangan MOU antara UMSU dengan UPSI yang dilaksanakan di kampus utama tadi. Ini adalah merupakan sejarah dan ini juga diikuti oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, termasuk juga di Kota Medan. Jadi secara langsung hubungan dengan UMSU juga membangun hubungan-hubungan dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara dan di Medan. Ini juga bagian daripada kata orang sekali merangkul dayung 2-3 pulau bisa dilalui. Ini adalah bagian-bagian yang bisa dilakukan pada masa akan datang. Next. Ini juga kerjasama kita, ini Prof. Rashid. Ini Prof. Rashid bagaimana dia menggagas sebuah kerjasama seminar internasional tentang budaya Melayu. Ini Prof. Rashid ini masih muda betul nampaknya ini, karena belum mesin COVID. Beliau yang mengajak kami untuk berhubungan dengan beberapa perguruan tinggi di Jerman, di Frankfurt, dan juga bagaimana menampilkan delegasi yang luar biasa. Walaupun sekarang ini COVID-19 mudah-mudahan nantinya bisa kita lanjutkan. Next. Ini juga kami melaporkan kepada
Pak Rektor, dan juga para guru besar, kami tentu sebuah perserikatan ataupun civil society yang kami tadi bilang, tidak saja bergerak di bidang pendidikan, tapi juga bergerak di bidang kesehatan. Alhamdulillah, Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di Sumatera Utara ini diberikan pengelolaan manajemennya secara penuh kepada UMSU. Ini tentu juga sebuah tugas dan terkait dengan fakultas yang ada di kami, yaitu Fakultas Kedokteran. Dan ini adalah bagian daripada upaya kami dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan para mahasiswa kedokteran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Next. Ini mungkin Pak Rektor yang perlu yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Karena satu-satunya juga radio yang dimiliki oleh perguruan tinggi ataupun universitas di Kota Medan. Radio ini adalah radio komersil dan bukan radio radio kaleng-kaleng. Nah, jadi ini radio yang betul-betul bermanfaat dengan 91,6 FM. Kita bisa melaksanakan sebuah program Maya Kabah. Maka untuk itu Pak Rektor, nanti program ini tentu akan kita teruskan dalam rangka membangun hubungan di antara para pensarah, di antara para mahasiswa, dan di antara para budaya, baik yang ada di Medan dan di Perak, Indonesia dan Malaysia, nantinya tentu akan terus kita galakkan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian daripada mensupport bagaimana kerjasama di antara UPSI dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Next. Selanjutnya juga dalam bidang pelajar, tentu juga beberapa mahasiswa UMSU juga tadi sudah ditayangkan memperoleh kepercayaan dan mendapatkan penghargaan. Ini adalah juara sukan WUSU. Ini dunia ini, tingkat dunia. Alhamdulillah mahasiswa salah seorang fakultas di ekonomi mendapatkan kejuaraan piala pingat emas, yaitu di dunia. Selanjutnya juga salah seorang mahasiswa kita sekarang ini diberikan untuk meraih proses program Student Mobility Internasional di Universitas di Irlandia. Ini adalah bagian daripada upaya kami untuk meningkatkan kualitas para mahasiswa untuk bisa bersaing secara tingkat internasional. Next. Ini adalah bagaimana mahasiswa kami juga dalam pandemi COVID. Baru-baru ini juara badminton di Spanyol di bidang ganda dan juga juara karate di tingkat ASEAN. Next. Ini juga di antara aktivitas mahasiswa kami dalam rangka mengikuti kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan baik secara nasional maupun internasional, secara Zoom. Next. Ini mungkin beberapa hal sekilas yang kami dapatkan sampaikan pada pertemuan silaturahim berbagai ini. Maka pada kesempatan berbagai ini mungkin Pak Rektor, kami tentu sangat berharap karena sebagai sebuah universitas pendidikan ternama di Malaysia, tentu banyak hal yang perlu kami pelajari dari Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Kami berkeinginan ke depan apa yang tadi telah Pak Rektor sampaikan, tentu akan kita tindak lanjutkan, baik pertukaran pensarah, pertukaran pelajar, dan juga kegiatan riset bersama, dan juga pertukaran budaya pada masa yang datang terus kita tingkatkan. Kami berharap karena jarak di antara Perak dengan Medan tidak terlalu jauh. Kalau kita naik pesawat terbang dari Pulau Pinang itu hanya tak sampai satu batang rokok, kita dah sampai terbang nak mendarat di Kuala Namu. Begitu juga sebaliknya, kalau kami nak ke Perak, begitu kami turun di Pulau Pinang dan juga di Kuala Lumpur, tak sampai satu batang rokok kami dah sampai mendarat di Kuala Lumpur ataupun di Penang. Ini adalah menunjukkan bagaimana dekatnya secara hubungan dan juga dekatnya secara hati. Maka untuk itu dari apa yang telah dibangun selama ini oleh Prof. Satar, Prof. Rashid dan sebagainya, kawan-kawan yang lain, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semua kalau berbicara tentang UPSI di UMSU ini tak asing lagi. Ini adalah menunjukkan bahwasannya apa yang telah kita jalin bukan tinggal di atas kertas, tapi bagaimana action yang kita perlukan. Maka untuk itu ini adalah bagian yang sangat membanggakan kami. Kami sangat berbahagia karena bisa berhadapan dengan rektor pendidikan terbaik, perguruan tinggi terbaik pendidikan di Malaysia. Nomor 1, ini luar biasa. Ini tentu satu hal yang perlu kami pelajari nanti daripada para Pak Rektor dan juga para pensyarah di sana. Mudah-mudahan bisa berbagi
berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk diberikan kepada kami. Karena kami ini adalah swasta murni. Kami berangkat dari yang menggerakkan adalah biaya ataupun ekonomi dari umat. Semuanya dari umat. Nah, jadi ini suatu hal yang menarik nanti. Tentu juga bisa diteliti oleh UPSI bagaimana sebuah civil society yang besar yang berdiri mulai tahun 1912 sampai sekarang ini. Hampir 110 tahun berdiri, tapi masih tetap eksis di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentu juga satu hal, dan tentu juga nanti banyak hal yang bisa kami pelajari dari Malaysia melalui UPSI pada masa akan datang. Maka untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Rektor, selamat atas jabatan baru, dan saya yakin tentu UPSI akan lebih jaya pada masa akan datang, dan tentu juga para wakil rektor juga tentu akan lebih bersemangat. Saya berharapkan nanti hubungan nanti bisa dilanjuti dengan hubungan internasional di masing-masing bidang yang ada di UMSU dan di UPSI, dan juga dengan para pensara, dengan para dekan yang ada di UPSI maupun di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sirih berlipat berbalut jerami, tertera rapih berbaru melati. UMSU dan UPSI jalin silaturahmi, pererat ukhwah, perekat hati. Indahnya hidup saling berbagi, bentuk kesyukuran di dalam diri. UMSU dan UPSI bangun sinergi, berkolaborasi majukan pendidikan negeri. Demikianlah sambutan kami, Pak Rektor, dan juga para guru besar yang ada di UPSI. Kami berharap kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini, dalam kegiatan ini kami mohon dimaafkan, dan tentu juga kami berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita nanti bisa melaksanakan aktivitas secara langsung dalam rangka membangun silaturahim yang secara tatap muka dan juga secara bersama-sama untuk memajukan pendidikan di antara kedua negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Agus Sani MAP. Tentunya kembali kami ucapkan tahniah kepada Bapak Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf atas jabatan dan juga amanah yang telah diemban pada saat ini, dan tentunya kita berharap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga UPSI senantiasa terjalin silaturahmi di antara keduanya, dan semoga kedua university ini senantiasa berjaya nantinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki rangkaian acara Bincang Santai, dan kali ini akan dipandu langsung oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Rudianto MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Naib Kanseler Universiti Pendidikan Sultan Idris, Bapak Profesor Muhammad Amin, beserta para timbalan Naib Kanseler, para pengarah, dan tentu Prof. Rasid Jami'an, senior kami, sahabat kami yang selalu setia ke Medan kalau musim durian tiba dan makan ikan sembilang di kota Medan. Kita tunggu kehadirannya bersama rekan-rekan semua dari UPSI. Yang terhormat Pak Rektor UMSU, Bapak Profesor Dr. Agus Sani MAP, Bapak Wakil Rektor semua, serta para pimpinan fakultas dan semua yang berhadir. Prof. Muhammad Amin, Bapak Ibu yang ada di UPSI, kami sampaikan bahwa yang hadir di UMSU cukup lengkap. Kebetulan yang hadir di ruangan Pasca Sarjana ini selain Prof. Agus Sani, ada juga Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Asosiat Profesor Muhammad Arifin, kemudian Prof. Khairil Ansari di sebelah kami, dan di belakang kami lengkap semua dekan, semua din yang ada fakultas di UMSU hadir semua, Prof. Sangat gembira bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di UPSI sehingga kami hadir semua.
Tapi sebagian hadir via Zoom juga dari beberapa unit lembaga karena tidak memungkinkan karena pembatasan kegiatan, banyak yang hadir di Zoom. Ada beberapa lembaga yang hadir di sana, termasuk lembaga kerjasama internasional, kemudian kegiatan lembaga-lembaga dan pusat kajian yang lain itu hadir secara Zoom. Nah baik Bapak Naib Kanseler, Bapak Ibu yang ada di UPSI, kita ingin bincang sekejap, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan dalam waktu singkat karena sekarang akan menjelang waktu sholat Jumat tentu di masing-masing negara. Tadi seperti disampaikan, sudah cukup banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan. Antara lain mulai dari seminar antar bangsa yang pernah dilaksanakan antara Fakulti Bahasa dan Komunikasi dengan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, di mana pernah puluhan mahasiswa dan dosen dari UMSU itu langsung datang ke Tanjung Malim. Saya juga ikut langsung rombongan ketemu dengan Prof. Rashid waktu itu, dan anak-anak senang sekali karena bisa langsung mengunjungi laboratorium komunikasi yang ada di UPSI. Nah, sambil melaksanakan seminar antar bangsa. Kemudian pernah juga kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Capstone Colloquium International Research, di mana UPSI melibatkan beberapa pensyarah dari UMSU menjadi juri dalam kegiatan itu. Kami sangat senang sekali. Kemudian beberapa kegiatan lain seperti siaran bersama, di mana UMSU punya radio, UMSU M Radio, dan juga UPSI juga punya radio yang kami pernah langsung datang ke lokasi itu, dan program-program lainnya. Nah karena itu di tangan Pak Rektor yang baru, Bapak Naib Kanseler Prof. Muhammad Amin, kami ingin terus melanjutkan seperti arahan Prof tadi, perlu ada fokus ke depan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di masa akan datang, kemana nanti arah kerjasama kita sambil melanjutkan yang memang sudah ada dan kita tambah dengan program-program lainnya. Ada beberapa hal tadi yang kami tangkap bahwa kita ke depan harus lebih banyak fokus pada kegiatan-kegiatan, misalnya adalah joint research. Nah kami sangat senang sekali apabila ke depan kita punya satu program yaitu joint research. Karena itu dalam diskusi ini tentu mari sama-sama tim kita yang ada di UMSU dan nanti di UPSI merencanakan satu joint research atau research collaboration antara UMSU dan UPSI. Juga nanti kalau ada mitra lain dan perguruan tinggi lain yang bisa berkolaborasi. Termasuk nanti tujuannya adalah joint publication dari riset yang kita laksanakan. Tentu ini menjadi fokus kita. Kedua adalah pertukaran pelajar dan pensyarah dan dosen. Kami sangat ingin sebenarnya melaksanakan pertukaran ini dalam waktu yang secepat-cepatnya, karena ini selagi pandemi tentu pertukarannya lebih mudah karena bisa dilaksanakan secara online begitu ya, tak harus berkunjung. Tapi nanti kalaupun nanti secara langsung kita juga sangat senang. Kami sebenarnya kalau sudah berkunjung ke Malaysia itu gembira karena bisa minum teh tarik dan makan nasi biryani, itu nikmatnya luar biasa ya. Jadi kami sangat menunggu juga kalau nanti dibuka border, segera rame-rame kita akan ke Malaysia. Dan jadi mungkin yang kedua adalah pertukaran mahasiswa dan juga pertukaran dosen yang akan segera mungkin kita realisasikan. Apakah nanti ada program kredit transfer di sana yang bisa kita canangkan sehingga masing-masing pelajar dapat manfaat, masing-masing dosen juga dapat manfaat. Dan tentu program-program lainnya seperti seminar dan sebagainya. Nah untuk itu kami mohon nanti dari UMSU ada beberapa yang ingin menyampaikan masukan dan saran. Setelah itu nanti kami mohon arahan kemudian masukan dari UPSI. Apakah ada gagasan atau ide dan sebagainya yang mungkin nanti kita akan rangkum sementara dan nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lebih fokus. Nah untuk itu yang pertama kami mohon Bapak Vice Rector 1 dari UMSU, Bapak Associate Profesor Muhammad Arifin, kami persilakan. Adakah canangan yang ingin disampaikan? Silakan Pak Prof. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naib Kanseler, Timbal dan Naib Kanseler, dan khusus yang tak pernah melekang dari hati ini, Prof. Rashid, kami nyatakan tahniah terlebih dahulu kepada Naib Kanseler yang mendapat amanah di dalam pelaksanaan tugas untuk mengelola opsi ke depan yang lebih baik.
Dari berbagai cadangan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 tadi, kita memang masih terbatas dalam suasana pandemi ini. Karena itu memang kegiatan ataupun aktiviti kita untuk yang sekarang ini itu tidak bisa kita lakukan secara langsung, melainkan melalui Zoom meeting atau dengan menggunakan IT secara online. Dari kegiatan kalau saya melihat ini kita bisa buka mungkin dalam waktu yang segera itu kuliah bersama antara UPSI dengan UMSU sesuai dengan bidang studi yang ada di masing-masing university. Kemudian juga yang berkaitan dengan guest lecture yang juga bisa dilakukan secara Zoom meeting atau online ini. Ini aktiviti-aktiviti yang sesegera mungkin bisa kita laksanakan. Hanya memang mungkin jadwal akademik yang kita perlu menyamakan ini. Karena mungkin pelaksanaan jadwal akademik antara UMSU dengan UPSI ada perbedaan sedikit. Ini perlu kita sinkronkan satu sama lain. Di samping apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2 tadi. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ayah. Kalau Prof Rasid panggilnya Ayah. Ini mungkin untuk Prof yang lain, ya kan. Pak WR1 ini kalau di UPSI sana, dia datang ke Tanjung Malim, semua orang panggil beliau Ayah. Nah itu, jadi biar lebih akrab. Jadi semua kita panggil Ayah. Prof Rasid pun panggil Ayah juga. Nanti kalau datang ke Tanjung Malim, nanti tambah lagi sahabat Ayah di sana, gitu ya. Baik, selanjutnya kami mohon perwakilan dari dekan lah yang ada di UMSU untuk menyampaikan gagasan. Ada yang sudah pernah ke Tanjung Malim nih dekan-dekannya. Kebetulan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang sudah pernah ke sana tidak bisa hadir karena kurang sehat, istirahat. Tapi ada juga dekan yang sudah pernah ke sana. Saya kira Pak Dr. Muhammad Qorib sudah pernah berkunjung ke Tanjung Malim ya. Kami mohon masukannya untuk kerjasama kita yang mungkin nanti bisa kita laksanakan. Silakan Pak Dr. Muhammad Qorib, Dekan Fakultas Agama Islam. Thank you very much, Vice Rector 3, Associate Professor Dr. Rudianto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu kami mengucapkan tahniah kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Amin yang sudah diamanahkan sebagai Naib Konselor UPSI, dan semoga berbagai macam program yang telah kita laksanakan antar dua perguruan tinggi ini dapat kita laksanakan seterusnya ke depan untuk melahirkan berbagai macam kegiatan akademik yang mencerahkan. Kemudian selain Naib Konselor, ada juga Vice Naib Konselor yang hadir pada saat ini, kemudian Prof Rashid, sudah lama kita tidak ketemu secara langsung, di Medan juga sudah lama kita tidak makan durian ucok. Insya Allah mudah-mudahan ketika pandemi sudah selesai kita dapat bertatap muka secara langsung. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Associate Profesor Dr. Rudianto yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili dekan. Saya sebagai dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentu berharap secara implementatif akan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif yang secara khusus menukik pada berbagai macam program studi yang ada. Kami contohkan misalnya di Fakultas Agama Islam ada kurang lebih 2.000 mahasiswa terdiri dari 4 program studi. Yang pertama adalah program studi pendidikan agama Islam atau Islamic Education. Alhamdulillah sudah terakreditasi A yang sekarang sedang kita desain untuk menuju akreditasi unggul. Kemudian yang kedua adalah program studi perbankan syariah atau Islamic Banking yang sudah terakreditasi A. Yang ketiga adalah program studi manajemen bisnis syariah, dan yang terakhir adalah program studi pendidikan Islam anak usia dini, Islamic Education for Children. Nah, oleh sebab itu ada juga Fakultas Kajian Islam atau the Faculty of Islamic Studies di UPSI yang nanti secara implementatif kami dari fakultas bisa berdialog dan berkomunikasi secara langsung
kepada dekan Fakultas Agama yang ada di UPSI. Karena U2U sudah dilaksanakan, maka secara implementatif F2F juga bisa kita laksanakan secara baik. Dan mudah-mudahan nanti kita dapat berkomunikasi secara langsung, kemudian membangun kolaborasi akademik antar dua fakultas itu. Apakah misalnya tukar-menukar dosen atau visiting lecturer, kemudian kolaborasi dalam research, penelitian, atau mungkin seminar internasional yang kita laksanakan dalam konteks situasi dan kondisi pandemi pada saat ini, dan itu sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Mungkin untuk sementara itu dulu, Pak Associate Profesor Dr. Rudianto, semoga bisa kita jadikan sebagai sebuah desain kegiatan kita untuk ke depan. Terima kasih, Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Qorib. Selanjutnya yang tidak kalah penting dari kerjasama kita adalah pengembangan budaya dan bahasa Melayu. Ya, walaupun pandemi terus kita jalankan. Padahal rencana kita akan ke Turki ya, Prof. Rashid ya, harusnya ya. Ke Turki tidak jadi, ke China tidak jadi juga, ini karena pandemi. Tapi nggak apa-apa, programnya masih disimpan. Kami persilakan kepada Prof. Khairil Ansari ini sebagai Ketua Pusat Kajian Budaya Melayu UMSU. Bagaimana kelanjutan kerjasama kita untuk mengembangkan budaya Melayu yang terhenti gara-gara pandemi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Associate Profesor Rudianto, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kami hormati Pak Rektor UMSU, Profesor Dr. Agus Sani, MAP. Kemudian dan seluruh hadirin yang berada di aula Gedung Pasca Sarjana. Kemudian hormat kami kepada Naib Kanseler Profesor Muhammad Amin, Muhammad Taf, yang tadi kami kira sangat bersemangat untuk melanjutkan kerjasama antara dua universitas ini. Baik, Pusat Kajian Budaya Melayu ditubuhkan memang baru saja seumur masuk ke 2 tahun ya. Nah, 2020 ya, Januari. Nah, ini sudah 2021 ya, baru 1 tahun lebih. Nah, kemarin untuk pelaksanaan Saspabum ya, yang seharusnya di China, terus kita mengadakan rapat juga waktu itu secara virtual. Rancangannya itu direncanakan ke Turki. Nah, ini belum ada lagi informasi dari pihak IPG ya, IPG kampus IPO yang sebagai university yang institut ya, host dengan sebagai seperti waktu itu UPM di Goethe ya, Universitas Frankfurt. Nah, dalam konteks ini juga Prof. Rashid ya, nah ini tak nampak hadir Institut Peradaban Melayu ya, Prof. Suhaili ya, tidak hadir, mungkin Prof. Rashid ini bisa menyampaikan. Kami dan Prof. Rashid ini sebenarnya ada gagasan kemarin melanjutkan karena sudah melaksanakan 2 aktivitas di UMSU, itu webinar internasional waktu Januari, kemudian sebelumnya seminar dan martabat Melayu yang ke berapa itu Prof. Rashid, itu ada kemarin sudah kirim kepada kami, insya Allah nanti ada dari sini juga yang mengirimkan artikel makalah untuk pemaparan. Kemudian untuk yang sifatnya seminar ya sudah kami lakukan ya hampir 2 kali ya. Nah, jadi kami akan meneruskan kepada penyelidikan ya, riset. Nah, tempoh hari sudah ada tawaran Prof. Rashid untuk riset bersama. Nah, cuma pada masa kemarin ini belum ada kesamaan itu tadi. Masa pendanaan juga dan masa waktunya dengan lembaga penelitian kami, lembaga riset kami. Semoga ini nanti bisa kita kaji ulang kembali untuk riset bersama itu ya, tentang kemarin masalah pengembangan bahasa Melayu ya pada kaum generasi milenial. Itu topik yang menarik menurut saya. Nah, satu hal lagi menurut saya untuk juga pengembangan berikut, Prof. Rashid kan akses beliau ini kan bisa juga UPSI mungkin memiliki pengalaman khususnya bidang sosial. Nah, kalau kami di UMSU ini bidang-bidang sains ini sudah banyak yang dapat melakukan tulisan-tulisan artikel di Scopus. Nah, akan tetapi bidang ilmu sosial mungkin kami perlu banyak belajar dengan UPSI ya, karena saya melihat universitas di Malaysia rata-rata memang akses dia untuk menulis di artikel
bereputasi internasional seperti Scopus, Thomson dan lain-lain itu, Copernicus, ini agak mudah gitu. Nah, Prof. Rashid secara pribadi sudah mengajak saya ya untuk penerbitan Scopus tahun ini, mudah-mudahan itu dapat terlaksana. Selain itu juga yang sifatnya jurnal-jurnal itu, pendeta, kemudian ada di UMSU ini juga jurnal di Fakultas Ilmu Pendidikan ya, bisa juga saling tukar-menukar ya, artikel. Nah, untuk menaikkan derajat nanti bisa posisi artikel yang di dalam jurnal kami juga meningkat pesat. Nah, saya pikir ini saja dua hal dari pengembangan. Selain itu mungkin kami juga menunggu ya. Nah, lomba pidato yang biasanya ada dilakukan oleh UPSI ya, pidato Melayu. Nah, kami juga akan menyiapkan karena kemarin bidang kita pantun itu sudah keluar ya. Juara kemarin nasional ya. Nah, oleh sebab itu punya potensi itu, jadi nanti mungkin kita akan mengembangkan juga kalau ada nanti lomba pidato yang dilakukan biasanya 2 kali setahun ya mungkin. Nah, itu kami akan mengirim peserta. Nah, selama ini kan belum ada dari UMSU, mungkin dari universitas lain yang pernah juga mengikuti event itu. Nah, saya pikir dua hal ini yang penting untuk kita gagas ke depan. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Bila itu apabila hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Khairil. Itu beberapa hal, walaupun sebenarnya banyak lagi yang ingin disampaikan, tapi karena waktu terbatas, yang pasti Prof. Amin, ini semua para pimpinan fakultas, dekan yang hadir di sini sangat siap untuk menyelaraskan program-program yang bisa kita kerjasamakan, karena di Indonesia sekarang semua kampus ada namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu dari kementerian. Dengan program itu semua dekan yang hadir di sini itu harus mencari partner masing-masing. Fakulti yang sesuai, program yang sesuai, sehingga nanti bisa mengantarkan pelajarnya untuk transfer kredit internasional, kegiatan-kegiatan banyak hal. Nah, tentu kami sangat bergembira jika nanti bisa kita laksanakan. Baik, selanjutnya kami mohon dan beri kesempatan kepada sahabat kami, keluarga kami yang ada di UPSI yang mungkin ingin menyampaikan masukan, saran, serta program apa yang bisa kita laksanakan ke depan. Secara hormat kami haturkan kepada Prof. Naib Counselor ataupun siapa dari UPSI yang ingin berbicara, kami serahkan waktu dan tempat kami, persilakan. Jutaan terima kasih Associate Profesor Dr. Rudianto Warek dan juga Bapak Rektor serta semua sahabat-sahabat dari UMSU yang saya muliakan. Terima kasih. Ruja sangat gembira, begitu bersemangat mendengarkan hasrat, hajat daripada semua rakan-rakan di UMSU, dan ini merupakan satu penghormatan yang tidak ternilai buat Universitas Pendidikan Sultan Idris. InsyaAllah kita akan sama-sama realisasikan. Cuma di permulaan kata-kata tadi Bapak ada nyatakan kerinduan nasi biryani. Kerinduan nasi biryani di Malaysia, di Tanjung Malim. Untuk makluman bapak-bapak di UMSU semua, nasi biryani yang tersedap ada di rumah saya. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau datang ke Tanjung Malim nanti, insya-Allah kita ke rumah untuk bila jamukan masakan yang tersedap. Nasi biryaninya ada di rumah saya, insya-Allah. Seterusnya tadi telah ada dinyatakan beberapa perkara, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan menjemput Prof. Mazita Putih, Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa untuk berkongsi pendapat dan sebagainya. Namun saya percaya bahawa ini semua boleh dilaksanakan antara bidang untuk pertukaran pelajar dan pensyarah yang boleh kita laksanakan adalah dalam bidang bahasa, pendidikan dan pengajian Islam, ilmu sosial dan juga budaya. InsyaAllah kita boleh laksanakan bersama-sama. Jadi saya cadangkan nanti untuk ditubuhkan satu jawatan kuasa kerja di antara Prof. Zahrul, Prof. Rashid. Prof. Zahrul adalah daripada Pusat Antarabangsa dan Prof. Rashid untuk kita melihat ke manakah hala tujunya dan bagaimanakah dapat kita laksanakan. Pertukaran pelajar dan dosen juga insyaAllah tiada masalah akan kita laksanakan sama-sama, dan begitu juga untuk joint research juga boleh kita laksanakan bersama-sama. Saya ingin juga mempelawa untuk UPSU turut sama terlibat. InsyaAllah pada tahun hadapan UPSI akan menyambut ulang tahun yang ke-100.
Yang ke-100 iaitu antara institusi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang tertua di kawasan Nusantara. Jadi apa yang kita rancangkan adalah suatu Kongres Melayu Global. Satu Kongres Melayu Global. Jadi di mana di siangnya itu ada dibentangkan kertas-kertas kerja tentang budaya Melayu, rukun Melayu, gagasan Melayu dan sebagainya. Dan seterusnya, pada malamnya nanti, setiap malam, sekiranya berlangsung 3 hari atau 4 hari, setiap malam akan ada persembahan budaya daripada setiap universitas ataupun universiti yang terlibat. Jadi saya menjemput dan mempersilakan Bapak Rektor dan juga semua sahabat-sahabat daripada UMSU untuk menghantar pasukan-pasukan budayanya. Saya lihat tadi di dalam video begitu cantik tariannya, anak-anak tarinya mempersembahkan budaya Melayu yang begitu unggul, begitu anggun, dan kita persilakan. Jadi insya-Allah kongres ini akan dijadikan acara tahunan ataupun 2 tahun sekali, kerana kita ingin mengangkat budaya Melayu dan juga rumpun Nusantara, di mana kemodenan seperti mana yang kita perhatikan telah mengikis sedikit sebanyak budaya, terutamanya yang apa yang berlaku di Malaysia. Okay, sebab itulah saya teruja dan juga begitu gembira mendengar baik-baik pepatah, baik-baik pantun yang dilontarkan dari bapa-bapa dari UMSU. Seterusnya insya-Allah juga di dalam pipeline kita sedang berusaha untuk mengadakan satu usaha sama, iaitu dinamakan ASEAN Peace Corps. ASEAN Peace Corps ini di mana kita menganggarkan anak-anak dari Eropah, dari Amerika Syarikat, dari Jepun, China untuk hadir dalam program pertukaran pelajar ataupun Peace Corps, tapi melibatkan pelbagai negara. Jadi sekiranya bapa-bapa di UMSU berminat, insya-Allah kita akan masukkan. Kalau di Indonesia hostnya adalah UMSU, di Malaysia hostnya adalah UPSI, kalau di Thailand hostnya adalah University of Chulalongkorn katakan. Jadi apabila anak-anak daripada Amerika Syarikat dan ataupun negara-negara Eropah datang, maknanya mereka dapat merasai keunikan budaya dan juga pengajaran pembelajaran di antara 3 negara yang berbeza. Berbanding sebelum ini kita hanya mengadakan pertukaran pelajar antara bangsa, antara UPSI dan Amerika Syarikat ataupun antara UMSU dan Eropah katakan. Tetapi yang ini anak-anak yang datang dapat melaksanakan. Namun ini untuk makluman semua bapa mungkin mengambil masa sedikit perancangannya, dan insya-Allah saya akan gunakan networking yang saya ada di Amerika Syarikat untuk merealisasikannya. Saya rasa kita boleh berikan jangka masa antara 2 ke 3 tahun untuk kita merealisasikan program ini, kerana ianya melibatkan proses pertukaran kredit dan sebagainya. Seterusnya yang lain-lain joint research dan juga yang lain-lain, terutamanya tadi ada dinyatakan tentang bidang pengajian Islam, ilmu sosial dan sebagainya. Kami juga sangat-sangat berminat, bak kata pepatah, kecil tapak tangan, stadium UPSI kami tadahkan. Dan juga sebenarnya untuk makluman Pak Datuk Agus dan juga bapa-bapa wakil rektor dan dosen yang lain, sebenarnya bukan saja UMSU akan belajar daripada UPSI, tetapi UPSI juga perlu belajar daripada UMSU bagaimanakah kaedah pelaksanaan pentadbiran pengurusan, dan yang di mana pendanaannya datang dari sumbangan masyarakat, bukannya saja dari kerajaan. Ini harus kami belajar, dan juga selalu juga kami belajar bagaimana UMSU dapat mengetengahkan bidang sains dan teknologi, yang sebenarnya kita tahu bahawa di Indonesia sekarang berlaku peningkatan yang sangat ketara. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama saling belajar. UPSI juga akan belajar daripada UMSU, dan mudah-mudahan kita dapat mengukuhkan lagi ikatan ukhuwah kita ini. Jadi sebelum itu saya silakan Profesor Dr. Mazita sekiranya ada yang ingin disampaikan. Silakan Prof Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya hormati Pak Adus, dan saya hormati juga iaitu Rektor. Selamat, kalau di Malaysia ni masih selamat pagi. Belum pukul 12 lagi. Selamat pagi bapa-bapa. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Semangat yang disebarkan walaupun melalui skrin saya ini sangat menggembirakan saya lah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Vice Chancellor iaitu Profesor Datuk Amin di dalam platform ini, yang mana kita perbincangan sebagai satu gagasan di Malaysia dan juga Indonesia. Oleh kerana kalau kita lihat di dalam sejarahnya juga rumpun
Melayu di antara Malaysia dan Indonesia, dan saya pun tahu iaitu Profesor Dr. Abdul Rashid kita yang mungkin sudah banyak kali kalau saya dengar tadi sudah biasa dengan di Medan dan juga sudah kalau di Medan tu dengan Malaysia saya rasa makannya juga tidak banyak beza dengan kita. So thank you very much, dan saya rasa kalau bila COVID ini surut ataupun sudah kurang, insya-Allah kita pun sama-sama akan datang ke sana, dan kita juga mengalung-alungkan bapa-bapa semua untuk datang ke Malaysia. Mungkin pada mereka yang sudah datang ke Tanjung Malim ni indah dan cantik rupanya, dengan Gunung Ganang yang pemakanan yang sangat enak. So silakan. Okey, berbalik kepada apa yang kita berusahakan, saya rasa Naib Chancellor Datuk Amin telah pun menaraikan ada banyak perkara yang kita boleh laksanakan, dan saya pasti bapa-bapa di UMSU sudah pun tahu memang ada banyak kolaborasi yang kita boleh lakukan, dan insya-Allah kita akan laksanakan. Saya sebagai Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, bersama dengan saya ialah pengarah antarabangsa iaitu Profesor Dr. Zahrul, dan bersama dengan fakulti bahasa dan banyak lagi fakulti. Untuk makluman, kita ada 9 fakulti, dan tadi juga disebut tentang pengajian Islam, dan kita juga ada fakulti kemanusiaan, fakulti sains kemanusiaan yang diterajui oleh Bapak Profesor Dr. Hairi yang mungkin juga sudah biasa juga ke Indonesia. Akan mengembeling bersama untuk melaksanakan apa yang kita senaraikan tadi, dan saya rasa saya tak payah senaraikan baliklah apa yang kita boleh, berbagai yang boleh dilaksanakan. Kalau saya lihat itu ada dalam 9 ke 10 perkara yang kita akan laksanakan, insya-Allah. Saya sebagai Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa memang akan mendukung dan akan pastikan bahawa perkara-perkara itu akan boleh dibincangkan dan juga direalitikanlah dan dilaksanakan, dan memang sangat mengalung-alungkan dari pihak UMSU untuk kita sama-sama memartabatkan terutamanya tentang pengajian Melayu. Kita akan adakan pidato dan mungkin peranan-peranan pantun untuk sekali lagi untuk meningkatkan lagi memartabatkan lagi bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu bersama di dalam Nusantara kita ini dan sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kerana networking dan jaringan yang sangat padu ini, dan kita bersama-sama pupuk lagi dan kita akan tambah baik lagi, dan kita akan sama-sama untuk kita berusaha supaya di antara UPSI dan juga UMSU mengadakan silaturahim yang sangat erat. So sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih dan selamat kita sama-sama untuk menjaring jaringan yang lebih erat lagi. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Marzita, Timbalan Naib Chancellor. Silakan ada lagi Prof dari UPSI yang ingin memberi saran, cadangan dan sebagainya, kami persilakan. Mungkin saya nak persilakan mungkin Prof Rashid daripada Fakulti Bahasa sebab mungkin Prof Rashid sudah pun banyak jaringan dengan Medan ini, dia mempunyai idea yang tidak terhingga. Silakan Prof Rashid. Silakan Prof Rashid. Dia Ayah Rashid dia panggil. Kalau di Malaysia tu memang gelaran bapa ialah ayah. So ayah ni memang very close lah, dekat di hati. Ya. Sila Ayah Rashid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera yang berbahagia yang saya rindui, Profesor Dato' Degas Kagosani, Rektor UMSU yang sangat saya kasihi. Ayah lama tak jumpa ayah. Ayah lama tak jumpa. Yang berbahagia juga Profesor Madya, Dr. Radianto, Dr. Datuk Saiful Bahri, moga sihat alfiat,
Prof. Khairil Ansari, dan juga dekan-dekan daripada UMSU. Terlebih dahulu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin bin Khattab, Naib Chancellor Institut Pendidikan Sultan Idris, yang berbahagia Profesor Dr. Mazidah Putih, Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa serta sahabat-sahabat Institut Pendidikan Sultan Idris. Saya dengan UMSU ni sudah sinonim. Sebenarnya saya sudah bersama UMSU sejak tahun 2017. 2017 dan acap kali saya ke sana. Saya rasa inilah peluang bagi kita, bagi UPSI dan UMSU mengadakan satu lagi anjakan dari segi kecemerlangan kedua institusi ini. Pertama, saya akan sentiasa bersama dalam usaha-usaha antara UPSI dan UMSU seperti gagasan Chancellor Datuk Amin dan juga gagasan Rektor Datuk Agus Sani. Oleh itu, saya juga memberi sedikit pandangan supaya kita akan memberikan sesuatu yang lebih berkesan, berimpak tinggi. Maknanya di sini kalau kita melihat dari segi pertukaran sistem pedagogi contoh, iaitu kalau kita ada berjumpa satu atau bertemu dengan satu kaedah pendekatan kaedah teknik dalam pedagogi pengajaran, kita boleh saling berkolaborasi dan saling bertukar. Di sini maknanya nanti kalau pihak UPSR mengeluarkan satu produk, satu pattern ataupun apa juga bentuk yang baru, boleh kita kongsikan dengan UMSU. Begitu dengan UMSU, kalau pihak UMSU ada sesuatu yang baru, boleh terus kongsikan dengan UPSI. Ini adalah satu gerakan yang saya rasa perlu dilakukan supaya kerjasama itu nampak dia punya keberkesanannya. Ya Pak Rektor, mudah-mudahan usaha kita adalah usaha yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya percaya dan yakin Datuk Amin akan memberi sokongan padu kepada semua aktiviti, insyaAllah, apa yang akan kita lakukan, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Salam rindu kepada UMSU. InsyaAllah kalau COVID-19 sudah sirna, kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Rashid. Sebenarnya kita ingin masih lama berdialog, tapi kabarnya ada kegiatan jam 10.30 ini di UPSI. Jadi kami tentu tidak bisa memperpanjang diskusi kita, tapi sebelum kita akhiri kami ingin closing remark dari Bapak Rektor UMSU, Bapak Profesor Dr. Agus Sani MAP. Mungkin ada yang disampaikan, Prof. Silakan. Terima kasih Pak Rektor yang kami hormati. Dari apa yang telah kita perbincangkan dalam silaturahim ini tentu sangat luar biasa bagi kami. Karena apa yang disampaikan tadi adalah merupakan hal-hal yang mungkin kita kerjasamakan dan kita lanjutkan. Dan untuk itu juga tentu kami siap untuk bagaimana implementatif daripada pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang berbahagia ini untuk kita lanjutkan di masing-masing, tentu melalui wakil rektor yang ada di UMSU dan juga wakil rektor yang ada di UPSI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, tetap sehat dan tentu tetap berjaya dalam rangka memimpin UPSI ke depan, dan tentu juga manfaat dari UPSI itu juga bisa ditularkan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor, Prof. Naib Kanseler. Kami sudah mencatat semuanya. Insya Allah nanti akan kita realisasikan, terutama tawaran untuk ikut memeriahkan ulang tahun dari UPSI yang ke-100 dan beberapa program lain. Saya kira demikian diskusi kita. Kita akan lanjutkan pada masa-masa mendatang. Saya mohon maaf, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memandu diskusi kita pada hari ini. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengundang kepada Bapak Ibu yang berada di kampus Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk dapat berdiri sejenak. Kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama dengan pihak University Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Saya akan hitung bersama-sama dari hitungan 1, 2, 3. Boleh kita ambil sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Mari bersama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga melalui kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, silaturahim di antara kita senantiasa terjaga. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan usia. Dan semoga kita dapat dipertemukan di waktu yang lain nantinya. Walau tak bisa bersua karena pandemi, namun tetap dekat di mata, juga dekat di hati. Dan tentunya saya selaku pembawa acara pamit undur diri, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, thank you very much. Laksmana Hang Tua Orang Bijaksana, Panglima Sakti Negeri Malaka. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kampus yang unggul, cerdas, terpercaya. Jawab dulu pantun saya nih. Terpana merbah melihat tempuah hingga bertengger di atas dahan. Bagaimana budaya tetap terjaga agar tak hilang ditelan zaman. Jawablah makcik, apa lagi? Oh, kejap. Patah kayu dahan bersusun, meranti jangas bertangkai 3. Salah satunya melestarikan pantun seperti yang digagas Balai Pustaka. Luar biasa kali Balai Pustakanya, Pakcik, Makcik. Iyalah pula. Katun sambah hiasan kebaya, tali bersulam, tenun tersimpan. Pantun kita warisan budaya, mari bersama kita lestarikan. Kalau macam tu saya jawab pula lah makcik. Sila. Putri termenung berair hujan, menanti hadirnya Panglima Raja.
Mari bersatu menghimpun tangan demi lestarinya budaya kita. Hewa. Selain melestarikan budaya yang kita miliki, kita juga harus memajukan bangsa ini melalui pendidikan, Pak Cik dan Mak Cik. Kenapa pula lah macam tu? Kalau begitu, terbang beriring si burung nuri hingga bertengger di dahan kenari. Wahai sahabat bijak berbudi, jelaskan apa guna pendidikan di negeri ini. Kalau Pak Cik tanya macam tu, ini pula lah jawaban saya. Mentari bersinar, alam berseri, berkokok ayam menyambut pagi. Pendidikan hadirkan karya dan inovasi dalam membangun peradaban negeri. Betul kali yang dikatakan Makcik ini. Kalau begitu saya pun ada pantun. Luas terhampar hijaunya padi, tumbuh sebatang si pohon jerami. Wahai putra putri kebanggaan pertiwi, kobarkan semangat menggapai mimpi. Saya pun tak mau kalah lah Pak Cik. Ini pantun saya buat untuk kita semua putra putri kebanggaan negeri ini. Macam mana pula tu Makcik? Putih berseri si bunga melati, harum semerbak sepanjang hari. Tuntutlah ilmu sepenuh hati, agar tak jadi orang merugi. Setangkai kundur masa di dahan, dipetik anak di kala pagi. Kaum milenial pecinta budaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Rektor.